Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, pada hari ini kita akan belajar bareng, tentunya masih bersama Ustadz Ali. Pada pertemuan kali ini Ustadz Ali akan menjelaskan pelajaran 5, yaitu tentang sholat kewajibanku. Nah, ayo, sudah pada sholat belum hari ini? Sudah sholat subuh semua kan ya? Nah, hadis Nabi menjelaskan as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka berarti dia adalah telah menghidupkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, bahwasanya dia telah merusak atau meruntuhkan agama. Subhanallah. Tentunya kita tidak ingin seperti itu kan? Maka dari itu rajinlah beribadah sholat. Kemudian ada pertanyaan, apa sih Ustadz sholat itu? Sholat artinya doa, karena sholat adalah langsung kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat itu diibaratkan Allah atau Tuhan kita itu ada di depan kita, Allah sedang menyaksikan kita, dan kita minta kepada Allah. Makanya bisa diartikan sholat adalah doa. Sholat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Karena sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua ini adalah hamba Allah. Bagaimana cara kita mengabdi kepada Allah? Salah satunya kewajiban kita adalah yaitu melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat berarti menyembah kepada Allah, berdoa, memohon ampunan, dan bersyukur kepada Allah. Kita sudah diciptakan di muka bumi ini, dan alhamdulillah kita semua beragama Islam. Sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat. Nanti setelah kiamat datang, tiba, semua manusia sudah meninggal dan akan dibangunkan lagi. Dan ketika ditimbang amal ibadah yang akan ditanyakan pertama adalah sholat. Maka dari itu perhatikan bab kali ini dan kita pelajari bersama-sama. Ustadz mau tanya sekarang, sudahkah adik-adik semua ini sholat 5 waktu? Di manakah Anda semua, kita semua ini sholat 5 waktu? Yang pertama, sholatlah sebelum kita disolati. Yang kedua, berusahalah sholatnya berjamaah ya, di masjid, di musola. Kalau nggak sempat ke masjid ke musola, misalkan jauh sekali atau ada halangan, sholat di rumah diusahakan berjamaah dengan orang tua kita atau dengan kakak atau dengan keluarga kita. Anak-anakku bisa dipahami ya. Nah, baik anak-anakku yang soleh dan solihah, agar pembelajaran kali ini lebih semangat, Ustadz pengen ngajak nyanyi bareng-bareng tentang sholat. Nah, udah siap semua belum? Nah, ayo kita belajar nyanyi tentang sholat agar pembelajaran kita ini meskipun jarak jauh tidak berjumpa langsung bisa lebih semangat. Nah, tentunya orang Islam awali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Perhatikan, nanti ada tulisannya di sini, bisa diikuti bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kita sholat, sholat yang 5 waktu, biar tak terlambat, lakukan tepat waktu. Siap
Siapa yang sholat itulah bukti taat. Siapa tak sholat rugilah di akhirat. Mau nyanyi lagi? Masih ada. Perhatikan saja di sini ya. Berikutnya, siap lagi ayo. Yang belum semangat, kita semangat lagi. Kita tarik lagu yang kedua. Oke, sudah siap? Iya. Ayo kita sholat. Sholat kewajibanku. Melakukan sholat pengabdian diriku. Memohon ampunan dan selalu bertaubat. Pertama dihisab yaitu tentang sholat. Diingat anak-anakku apa? Sholat. Jangan sampai kita tidak sholat, ya. Jangan sampai. Misalkan tidur, bangun kok sudah siap. Aduh, udah belum sholat, langsung ambil air sholat, ya. Baik, anak-anakku yang saudara-saudara, tentunya pengertian daripada sholat sudah Ustaz jelaskan. Berikutnya, apa ada sih Ustaz hikmah daripada sholat? Jangan salah. Hikmah daripada sholat. Nih, sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mau sholat biar dipuji sama bunda, jangan. Mau sholat biar dapat hadiah dari papa, jangan. Tapi sholatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik, di antara hikmah-hikmah daripada sholat yang pertama adalah selalu mengingat Allah. Ustaz kok bisa mengingat Allah? Kenapa tidak mengingat? Sudah mendengar azan, waktu zuhur kita sholat, Allahu Akbar, jelas Allah Maha Besar. Langsung kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekat kepada Allah. Itu makanya dengan sholat kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak lebih dekat? Kita sudah diniati yang tadi saya sampaikan, yang sekali sampaikan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sholatku, ibadahku, matiku karena Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin dekat. Kenapa dekat? Tadi di awal Ustaz sudah jelaskan bahwasanya ketika kita sholat itu Allah seakan-akan ada di depan kita. Kita sedang komunikasi dengan Allah. Tentunya lebih dekat atau lebih jauh? Pastinya lebih dekat. Kalau sudah lebih dekat, pasti lebih enak, lebih mudah untuk melakukan apapun itu. Contoh, anak-anak semua dekat gak dengan bunda? Nah, dekat kan? Itu akan mudah. Bunda lapar, bunda saya mau minta izin mau ke rumahnya Mas Zaki, semisal mau ngarep tugas, mudah gak komunikasi dengan orang tua? Nah, mudah kan? Karena kita dekat dengan orang tua. Begitu juga kita dekat dengan Allah. Nanti ketika kita minta, kita berdoa, pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga hikmah daripada sholat adalah disiplin waktu. Kenapa tidak disiplin? Pasti tentunya disiplin. Contoh, jam 12 kurang seperempat sudah terdengar suara Allah. Tandanya apa? Adzan. Harus kemana? Ke masjid sholat. Jam 3 kurang 5 menit sudah suara adzan lagi. Jam 6 kurang 15 menit sudah adzan lagi. Jam 7 lebih 5 menit sudah adzan lagi. Jam 4 lebih seperempat sudah adzan subuh lagi. Disiplin apa disiplin? Senang gak jadi orang Islam? Senang gak melaksanakan sholat? Maka dari itu anak-anakku, sholatlah kamu sebelum kamu disolati. Ini pengingat buat Ustaz Ali, buat kalian semua dan buat para pemirsa yang menyaksikan ini ya.
Baik anak-anakku. Kemudian hikmah yang kelima, yang keempat, maaf Ustaz tadi lupa yang keempat belum dijamak ya. Yang keempat adalah hidup bersih. Loh Ustaz, apa kaitannya sholat hidup bersih? Ya sholat jelas hidup bersih. Kenapa tidak bersih? Karena syarat sahnya sholat adalah suci dirinya, suci badannya, dan suci tempatnya. Masa kita badannya kotor semua, barusan pergi ke sawah atau barusan nyangkul atau barusan main-main lawan dengan teman, ya tentunya kita bersihkan dulu diri kita mandi dulu lah ya. Kemudian sudah mandi apa cukup? Belum cukup, bajunya juga harus bersih dan suci. Apakah itu sudah cukup? Belum cukup, tempatnya pun harus bersih dan suci. Maka dari itu di Islam dijelaskan an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Sebenarnya belum ada corona pun Islam sudah mengajarkan untuk bersih. Maka dari itu bersyukurlah kita semua ada di agama Islam yang selalu menjaga kebersihan. Amin Allahumma amin. Yang kelima anak-anakku, hikmah daripada sholat adalah hidup tertib dan teratur. Seperti tadi yang saya sampaikan, ya, disiplin. Kenapa tidak tertib teratur? Sudah jelas pasti tertib dan teratur. Pagi kita sudah diawali dengan sholat subuh, siangnya kita istirahat sambil sholat zuhur, sorenya kita santai sambil sholat asar, maghribnya sudah bersih, mandi bersih, kita sholat maghrib, isya sebelum tidur kita sholat isya dulu, bangun tidur kembali lagi sholat subuh. Kenapa nggak tertib dan teratur? Ya, yang keenam, untuk menyingkat ya, yang keenam adalah bersikap rendah hati. Kenapa tidak rendah hati? Kok rendah hati Ustaz? Nah, tidak presiden, tidak bupati, tidak gubernur, kalau sholat pasti ketika sujud menyentuh ke tanah atau ke sajadah atau ke lantai. Itu menandakan kita rendah di hadapan Allah Subhanahu. Kita merendah, kita asalnya dari tanah, kembali ke tanah, kita sujud ke bawah, tidak sujud ke tengah. Ya, artinya adalah bersikap rendah hati. Itulah manusia yang baik. Ya. Kemudian masih ada lagi Ustaz hikmahnya? Ada. Hikmah yang ketujuh adalah hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Kok bisa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullah. Inni as'aluka fawzal jannah. Assalamualaikum warahmatullah. Inni as'aluka najatan minan. Saling berdoa bersama-sama menyebarkan keselamatan. Ya, hidup damai rukun dengan semuanya. Itulah daripada hikmah daripada sholat. Kemudian masih ada lagi yang kedelapan, kita hati menjadi terang dan terang. Tentunya orang yang tidak pernah sholat, ada dia tahu orang yang tidak pernah sholat itu biasanya cepat marah, emosinya, hati gundah-gulana, pikiran kemana-mana, hidup tidak tenang. Karena tidak ingat dengan Allah, tidak mendekat kepada Allah. Kalau kita sudah mendekat kepada Allah, oh sangat mudah sekali hidup menjadi tenang, damai, sejuk, sentosa. Meskipun kita pas-pasan. Berikutnya masih ada lagi, ada hikmahnya lagi. Salah satunya adalah membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Sholatnya berjamaah, ngumpul bareng, berdoa, wirid bareng, saling mendoakan. Cuma kalau saat ini ya jangan saling dulu ya, karena masih ada larangan untuk jaga jarak demi keselamatan kita bersama. Baik, yang hikmah yang terakhir, sebenarnya masih banyak sekali hikmahnya. Ustaz di sini jelaskan 10 saja hikmahnya. Hikmah yang terakhir adalah memelihara diri dari perbuatan dosa. Loh, apa bisa Ustaz sholat kok menjauhkan diri dari dosa? Loh, as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Contoh, misalkan ada Ustadz Ali mau berbuat yang tidak baik, misalkan Ustadz Ali mau mencuri. Ketika mencuri, karena misalkan Ustadz Ali sering sholat, menjaga sholat, ketika mau mengambil barang curi, Masya Allah, ada malaikat rakib yang mengingatkan, hai Ustadz Ali, jangan sampai mencuri. Kenapa diingatkan? Karena kita sering sholat. Insya Allah ini adalah perbuatan yang salah dan jangan saya lakukan. Itulah anak-anak.
anak-anakku, 10 hikmah daripada sholat yang harus kita ingat-ingat dan yang harus kita cermati. Baik, anak-anakku yang saudara-solihah, berikutnya kita akan praktik sholat. Sudah tahu gerakan-gerakannya? Nah, tentunya sudah pada tahu dan Ustaz jelaskan kembali. Yang pertama, nanti kita berdiri tegak menghadap ke kiblat. Ustaz contohkan ini gambarnya. Paham ya? Ya, yang kedua adalah takbiratul ihram. Membacanya apa? Allahu Akbar. Ingat, ibu jari berada lurus di telinga. Seperti gambar di samping Ustaz sudah contohkan. Nah, berikutnya yang ketiga adalah meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Ini pusar, ini dada, berarti sekiranya di tengah-tengah. Nah, jangan kayak gini, ya. Juga jangan kayak gini. Tapi yang benar seperti ini. Insyaallah. Gitu ya. Seperti gambar. Nah, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah ruku sambil membaca Allahu Akbar. Jadi setelah berdiri kita ruku, pastikan punggung kita lurus, kepala menghadap ke bawah ke tempat kita sujud, seperti gambar yang sudah ada. Itu contohnya. Iya. Kemudian yang kelima yaitu i'tidal sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Apa itu i'tidal? I'tidal adalah berdiri setelah ruku. Nah, itu ya, itu namanya i'tidal. Sekali lagi, itu namanya i'tidal. Seperti gambar di samping. Berikutnya adalah sujud sambil membaca Allahu Akbar. Setelah berdiri, setelah i'tidal, kita sujud. Tentunya Ustadz cukup di sini dan bisa lihat gambar yang sudah ada. Cara sujud yang benar adalah kita membuka peci kita. Kalau pakai peci ya, agar jidat kita itu menyentuh tanah. Karena rukun daripada sujud ada 8. Itu harus tertib dilaksanakan semua. Ya. Kemudian berikutnya yang ketujuh adalah duduk di antara dua sujud sambil membaca. Duduk di antara dua sujud itu apa? Jadi setelah sujud bangun, nah itu namanya duduk di antara dua sujud. Setelah itu kan sujud lagi, ya. Oke, berikutnya yang ke-8 adalah duduk tasyahud awal. Apa itu duduk tasyahud awal? Itu tahiyat pertama atau di rakaat yang kedua. At-tahiyatillah itu namanya duduk tasyahud awal, ya. Ustadz lalu sudah gambarkan semua gambar-gambarnya, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ke-9 adalah duduk tasyahud akhir. Apa itu? Yaitu duduk tahiyat akhir. Tentunya duduknya juga berbeda. Nih, seperti gambar di sampingnya, dan kaki kita madal. Bahasa Jawanya madal. Ya, gitu ya. Oke, berikutnya anak-anakku yang ke-10 yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sambil. Baik anak-anakku, pembelajaran pada hari ini semuanya sudah bisa mengerti dan paham ya, insya Allah. Bismillah, ngaji bareng, belajar bareng, meskipun dengan cara jauh-jauh seperti ini. Insya Allah, senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Ali juga mohon maaf apabila dalam pembelajaran kali ini ada kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan dihadirin semuanya. Mudah-mudahan kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuck her in the Benz.